Tahukah Anda, ada beberapa pasangan weton jodoh paling berbahaya ketika dipaksakan melaksanakan pernikahan. Sebaiknya dihindari. Pasangan weton apa sajakah? Ikuti terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara, dimanapun Anda semua berada. Di dalam kebudayaan masyarakat Jawa, ketika pasangan mempelai akan melaksanakan pernikahan, selalu dihitung weton atau hari lahirnya. Ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan setelah dilaksanakan pernikahan di sepanjang rumah tangganya. Di dalam perhitungan weton ini ada beberapa weton yang merupakan dianggap weton paling berbahaya ketika dipaksakan untuk menjadi jodoh di dalam rumah tangga. Untuk mengetahui ini, kita perlu mengetahui dasarnya dulu. Dasar yang kita gunakan harus tahu nektu wetonnya. Dimulai dari nektu hari. Kita harus tahu. Minggu nektunya 5. Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Dan untuk pasaran, legi nektunya 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Untuk menghitung jodoh, yang diperlukan perhitungan hanya harinya saja. Hari kelahiran mempelai laki-laki ditambahkan dengan hari kelahiran mempelai perempuan. Nektunya dibagi 7 atau dikurangi 7. Jika sisa 1, sisa 1, tiba pesti. Sisa 2, tiba judu. Sisa 3, tiba padu. Sisa 4, tiba pegat. Sisa 5, tiba pati besan. Sisa 6, tiba gunem. Sisa 7, tiba ratu. Setelah dijumlahkan nektu hari mempelai laki-laki dan juga nektu hari mempelai perempuan, dibagi atau dikurangi 7. Jika sisa 1 pasti, artinya ini bisa dilakukan. Maknanya baik. Hidupnya akan tentram. Bisa sampai akhir apapun yang akan terjadi. Lalu jika sisa 2, jodoh. Ini juga sangat baik. Kedua mempelai memang sudah jodohnya. Siap menghadapi susah senang bersama. Biasanya juga akan bisa bertahan sampai akhir. Lalu selanjutnya, jika sisa 3 atau telu tiba padu, ini artinya masih bisa dilakukan. Tetapi nanti ketika berumah tangga akan sering padu, sering cekcok, sering adu mulut antara suami dengan istrinya. Masalah kecil kadang juga menjadi masalah besar. Lalu selanjutnya, jika sisa 4, tiba pegat, itu artinya jika ini dipaksakan, kedua mempelai akan beresiko pegat atau cerai. Bisa cerai hidup atau cerai mati. Makanya untuk yang sisa 4 ini perlu sangat dihindari. Jika terpaksa dilakukan, perlu ada ruatan khusus, dihilangkan sengkolonya. Nanti di akhir video akan kita bahas bagaimana menghilangkan kolo untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya, jika sisa 5, tiba pati pisan. Ini sebaiknya juga dihindari, termasuk yang berbahaya. Kalau tetap dilakukan,
bisa berakibat besan dengan besan saling tidak akur, satru tidak sapa-sapaan. Juga bisa berakibat salah satu besan menjadi sakit-sakitan. Bahkan ada yang bilang bisa meninggal dunia salah satunya yang tidak kuat. Ini untuk menghindarinya juga diperlukan ritual khusus menghilangkan sengkolonya. Lalu jika sisa 6, di dalam bahasa Jawa disebut sisa 6, gunem, artinya setelah berumah tangga, pasangan ini akan sering digunem, dibicarakan oleh orang lain, dibicarakan oleh tetangganya. Ada saja yang menjadi bahan ejekan atau bahan pembicaraan oleh orang lain. Entah itu keluarganya yang sering cekcok, kekurangan ekonomi, atau yang lain sebagainya. Lalu selanjutnya, jika sisa 7, ratu. Ini termasuk pasangan weton yang sangat baik. Rumah tangganya akan berkecukupan di dalam rezeki. Akan dipandang mulia oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dihormati oleh para tetangga. Biasanya juga akan langgeng sampai hari tua, hidupnya makmur. Di sini dari perhitungan ini ada 2 macam yang perlu dihindari, yaitu yang sisa 4, yang artinya pegat, dan juga yang sisa 5, pati besan. Kalau sampean belum melaksanakan pernikahan, sebaiknya dihindari. Tetapi bagi yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan, semoga saja dulu di awal pernikahan waktu dilaksanakan sama penghulu dan juga bujangganya sudah dihilangkan sengkolonya. Tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya bagi yang sisa 1, yang pasti, contoh yang baik. Jika hari Senin bertemu dengan hari Senin, hari Senin nilai neptunya berada di angka 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Dikurangi 7 atau dibagi 7 sisa 1. Tibo pesti. Lalu contoh apa sajakah yang termasuk berbahaya? Perlu untuk dihindari. Yaitu jika neptu harinya ketemu 11, 12, dan juga 18. Sebagai contoh yang ketemu 11, Minggu bertemu Jumat, ketemu 11, sisa 4, tibo pegat, yang juga patut untuk dihindari. Senin dengan Kamis, Senin nilainya 4, Kamis nilainya 8, di total berjumlah 12. 12 dikurangi 7, sisa 5, pati besan, berbahaya, perlu untuk dihindari. Yang tidak kuat, hidupnya akan kesusahan. Rumah tangganya pun juga akan sulit untuk tentram. Ada saja cobaan dan rintangan yang harus dihadapi. Itu tadi kalau kita melihatnya hanya dari satu sisi, dilihat harinya saja. Lalu bagaimanakah kalau kita melihatnya secara keseluruhan, melihat wetonnya? Di dalam perhitungan Jawa, yang perlu untuk dihindari, yang termasuk paling berbahaya adalah ketika neptu kedua mempelai ketemu 25 dan juga 30. Kalau ketemu 25, sebagai contoh 11 dengan 14. Meskipun ada larangan, untuk weton ini masih bisa dicarikan solusinya. Atau yang lain 12 dengan 13 juga ketemu 25. Ini juga masih bisa dicarikan solusinya meskipun berbahaya. Dan yang paling berbahaya, yang sulit untuk dicari solusinya, ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketemu 25, wetonnya 10 dengan 15. Atau sebaliknya, 15 dengan 10. Ini akan sulit sekali dicari solusinya kalau dipaksakan berumah tangga. Biasanya rumah tangganya sulit untuk tentram.
banyak yang mengalami akhirnya cerai, pegat mati atau pegat hidup. Ini sudah sering terbukti menjadi kenyataan. Dan juga yang wetonnya jika dijumlahkan ketemu 30. Misalkan 15 ketemu 15. Ini juga buntu, akan kesulitan mencari rezeki. Di dalam rumah tangganya pun juga akan sulit untuk harmonis. Seringkali terjadi percekcokan. Lalu ini yang pasti menjadi pertanyaan. Bagaimanakah untuk yang mau menikah ternyata neptu harinya sisa 4 atau sisa 5. Atau waktunya ketemu 25 atau ketemu 30. Jika terpaksa melakukan pernikahan, tidak bisa dihindari lagi, harus menikah, maka perlu diadakan ruwatan. Ini untuk menghindari sengkolo. Ruwatan ini bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa menggunakan ubo rampe, menghitung hari pernikahannya, disesuaikan dengan neptu kedua mempelai. Nanti di lain video saya jelaskan supaya lebih mudah dipahami. Ada juga ruwatan dengan melihat hari pesti kedua orang tuanya kalau ada yang sudah meninggal. Lalu bagaimana bagi yang sudah terlanjur menikah? Dan neptunya atau wetonya ternyata termasuk yang paling berbahaya. Sampean lihat rumah tangga sampean sendiri. Kalau ternyata tidak ada halangan yang berarti, itu artinya dulu sewaktu menikah sudah diadakan ruwatan, sudah dihilangkan sengkolonya. Tetapi kalau ternyata di dalam rumah tangga sampean ada banyak rintangan, ada banyak kendala, maka harus segera diadakan ruwatan. Tata caranya, segera hubungi sesepuh di tempat Anda. Kalau kebetulan ada yang tinggal di Malang, bisa segera menghubungi Pak Diwaswodo. Nanti akan dibantu bagaimana tata cara ruwatannya untuk menghindari sengkolo setelah pernikahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.